merupakan serangkaian aktivitas kompleks yang terdiri dari perilaku-perilaku spesifik yang berdiri sendiri maupun saling berinteraksi dan dipraktikkan oleh orang tua lewat kegiatan sehari-hari bersama anaknya. Selain itu, menurut jurnal yang ditulis oleh Brooks et al., pola asuh yang diterapkan orang tua memiliki pengaruh yang krusial pada hampir keseluruhan aspek perkembangan anak, khususnya dalam aspek kognitif, emosi, dan sosial. Menurut jurnal yang ditulis oleh Hoover dan kawan-kawannya, terdapat 3 faktor yang berperan terhadap pola asuh orang tua pada anak. Faktor-faktor ini mencakup faktor psikologis anak dan orang tua, serta faktor ekonomi sosial, di mana kedua faktor ini memiliki pengaruh langsung dan spesifik terhadap pola asuh sehari-hari. Sedangkan untuk faktor ketiga, yaitu faktor perbedaan budaya, faktor ini memiliki pengaruh yang lebih luas dan kompleks terhadap pengasuhan. Berdasarkan fakta tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa nilai-nilai budaya yang diwariskan antar generasi melebur dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga tentunya akan mempengaruhi praktik pengasuhan. Dari 3 faktor yang berperan dalam menentukan pola pengasuhan, faktor yang cukup menarik untuk dibahas adalah terkait faktor budaya, yang mana selain karena luasnya wilayah Indonesia secara geografis, keberagaman budaya yang terdapat di Indonesia juga menjadi salah satu keunikan yang tentunya akan amat menarik untuk dibahas. Untuk itu, dalam video ini, kami akan mencoba untuk membahas terkait keberagaman pengasuhan melalui proses interview terhadap 2 pihak keluarga dengan 2 latar belakang budaya yang berbeda. Ketika mewawancarai keluarga pertama, kami mengetahui bahwa keluarga ini memiliki latar belakang pengasuhan budaya Jawa, di mana sang ibu berasal dari Klaten dan sang ayah berasal dari Malang. Berdasarkan proses wawancara dengan sang ibu, kami mengetahui bahwa keluarga ini menerapkan pola asuh autoritatif, sebab pola komunikasi yang dibangun dalam keluarga ini cukup hangat dan proses pengambilan keputusan yang diambil oleh keluarga ini dilakukan melalui proses diskusi antar anggota keluarga. Karena memiliki latar belakang budaya Jawa, keluarga ini juga menerapkan budaya tersebut dalam proses pengasuhannya, seperti mengajarkan anak untuk menggunakan bahasa Jawa halus ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Selain itu, penerapan sikap disiplin dalam keluarga ini sudah diterapkan anak sejak kecil. Proses penerapannya sendiri salah satunya adalah melalui adanya pembagian tugas dalam membersihkan rumah. Sang ibu juga bercerita, ketika anak mulai memberontak, orang tua cenderung menyadarkan anak dengan berbicara dari hati ke hati. Dengan demikian, penerapan budaya Jawa dalam pengasuhan di keluarga ini masih berpegang teguh pada sikap hormat ketika berkomunikasi antar anggota keluarga. Selain itu, dalam pembagian peran ayah dan ibu di keluarga ini, ayah lebih menekankan pengasuhan anak pada bidang pendidikan, sedangkan ibu berperan dalam memantau aktivitas anak sehari-hari. Fakta menarik yang kami ketahui melalui proses wawancara ini, anak justru lebih patuh atas perintah ayah karena watak ayah yang lebih tegas. Namun meskipun begitu, hal tersebut tidak mempengaruhi kedekatan ayah dengan anak. Karena pendekatan yang dilakukan ayah kepada anak menekankan komunikasi yang intens dari hati ke hati. Selain itu, pola komunikasi yang diterapkan dalam keluarga ini adalah komunikasi yang hangat dan terbuka antara anggota keluarga. Biasanya, orang tua memberikan perhatian khusus dengan menanyakan aktivitas anak sehari-hari. Ketika berbicara tentang proses pengambilan keputusan, pola penyelesaian masalah yang dilakukan oleh keluarga ini adalah melalui proses diskusi. Peran orang tua masih memiliki kontrol yang dominan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, meskipun begitu, pendapat anak tetap memiliki proporsi yang seimbang untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dipanggil Rini saja, dan umur saya masih 40 tahun. Tahun ini 40 tahun. Kalau boleh saya tahu,
keluarga tante ada terdiri berapa orang ya? Kalau untuk sekarang dari satu rumah saya itu ada 4 orang. Suami saya, anak saya 2, cowok sama cewek. Berlanjut ke keluarga kedua, ketika mewawancarai keluarga tersebut, kami mengetahui bahwa keluarga ini memiliki latar belakang 2 budaya, yaitu budaya Minang dan Jawa. Sang ibu berasal dari Bukit Tinggi, sedangkan sang ayah berasal dari Surabaya. Berdasarkan proses wawancara dengan sang ibu, kami mengetahui bahwa keluarga ini juga menerapkan pola asuh autoritatif, sebab prinsip dalam menjaga hubungan baik di dalam keluarga menjadi prioritas utama di keluarga ini. Ketika berbicara tentang proses pengambilan keputusan, pengambil keputusan terbesar dalam keluarga ini dominan berada di tangan sang ayah. Namun, meskipun begitu, masing-masing anggota keluarga tetap memiliki hak yang sama dalam berpendapat, sehingga proses diskusi tetap dapat dilakukan secara adil. Selain itu, sama seperti keluarga pertama, penerapan sikap disiplin dalam keluarga ini juga sudah dilakukan. Salah satu bentuk penerapan sikap disiplin itu sendiri adalah dengan menerapkan pembagian tugas kepada anak-anaknya. Dalam pembagian peran antara ibu dan ayah, tidak terdapat pembagian peran yang begitu eksplisit, sebab ibu dan ayah memiliki aktivitas yang sama dalam mencari nafkah, sehingga intensitas keduanya saat berada di rumah pun tidak jauh berbeda. Namun, di balik semua itu, fakta menarik yang kami ketahui terkait keluarga ini, yang tidak umum dimiliki oleh keluarga di Indonesia pada umumnya, justru sang ayah tidak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam hal ketaatan terhadap instruksi yang diberikan. Sebab orang tua cukup fleksibel dan loyal, anak-anak pun memiliki kesempatan dalam berdiskusi dan bernegosiasi tanpa melepas rasa hormat. Tidak hanya dalam hal pendisiplinan, sang ibu mengakui bahwa ia belajar banyak dari budaya Jawa yang dianut sang ayah, terutama dalam hal mengekspresikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Jika sebelumnya ibu tidak terbiasa mengatakan sayang ke orang tuanya secara terbuka, kali ini beliau menerapkan hal tersebut kepada anak-anaknya, sehingga anak secara terbuka mengungkapkan rasa sayangnya, baik secara verbal maupun perbuatan. Pola komunikasi yang dianut oleh keluarga ini cukup terbuka antara anggota. Namun pada beberapa kondisi, keluarga ini juga memiliki persoalan yang hanya memerlukan diskusi antara orang tua untuk mencapai kesepakatan, apakah anak-anaknya perlu memikul persoalan tersebut atau tidak. Pengambilan keputusan terbesar pada keluarga dua dipegang oleh ayah yang sebelumnya juga berkomunikasi dengan sang ibu. Meskipun demikian, pendapat anak saat berdiskusi pun tetap memiliki proporsi untuk dipertimbangkan. 2 tahun, saya sebagai ibu rumah tangga yang sangat berbahagia. Oke. Untuk saat ini kalau boleh tahu keluarga ibu terdiri dari berapa orang, Bu? Saya punya putra, putri 4 orang, suami 1. Oke. Saat ini apakah ibu tinggal dengan nenek atau kakak beradik? Persamaan dan perbedaan gaya pengasuhan pada keluarga 1 dan keluarga 2 dapat dilihat dari disiplin strategi, pembagian peran, penyediaan kasih sayang, pola komunikasi, dan strata keluarga. Pada disiplin strategi, keluarga 1 memiliki pembagian tugas dalam membersihkan rumah, namun tidak begitu terjadwal, bermaksud untuk menumbuhkan rasa kesadaran dalam diri anak untuk menjaga kebersihan rumah. Sementara pada keluarga 2 yang juga menerapkan pembagian tugas guna menumbuhkan rasa tanggung jawab akan barang kepunyaannya dan memiliki jadwal rutin setiap hari untuk membersihkan rumah. Pada pembagian peran, keluarga 1 dan keluarga 2 memiliki persamaan, yaitu ibu yang lebih dominan untuk memberikan pemahaman kepada anak serta memantau keseharian anak, dan ayah yang lebih mengerti akan pendidikan anaknya. Namun, untuk ketaatan anak pada orang tua, pada keluarga 1, anak lebih patuh kepada ayah, dan pada keluarga 2, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi karena anak memiliki kesempatan untuk berdiskusi dan bernegosiasi. Pada penyediaan kasih sayang,
Keluarga satu dan keluarga dua memiliki persamaan dalam penyediaan kasih sayang, yaitu sama-sama saling memberikan kasih sayang yang hangat antar sesama anggota. Pola komunikasi yang terjadi pada keluarga satu dan keluarga dua sama-sama menerapkan komunikasi yang terbuka antar sesama anggota keluarganya. Komunikasi yang berlangsung sangat hangat dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh keluarga satu dan keluarga dua melalui cara berdiskusi. Anak tetap mempunyai andil dalam pengambilan keputusan dan anak tetap memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Lalu pada strata keluarga, strata dalam keluarga satu maupun strata dalam keluarga dua, sosok ayah memiliki strata paling tinggi di keluarga dan sangat dihormati. Potensi penyebab pada persamaan dan perbedaan yang ditemukan adalah kedua keluarga memiliki kesamaan orientasi masa depan anak-anaknya dalam proses pengasuhan serta komunikasi yang terjalin begitu hangat dan terbuka, sehingga kedudukan anak di masing-masing keluarga memiliki peran yang sama. Selain itu, kedua keluarga lebih dominan menganut budaya Jawa, sehingga orang tua mengajarkan bagaimana cara berkomunikasi dilakukan dengan sopan dan santun, terlebih jika berbicara dengan orang yang lebih tua. Sedangkan yang menjadi pembeda dalam proses pengasuhan dari kedua keluarga yaitu latar belakang pekerjaan orang tua dan wilayah tempat tinggal serta jumlah anak pada keluarga. Nah, dengan dilakukannya proses wawancara terhadap dua keluarga tersebut, dapat kita simpulkan bahwa latar belakang kebudayaan memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam terciptanya pola pengasuhan anak. Keluarga dengan latar belakang Jawa memiliki kecenderungan yang tinggi dalam membangun pola komunikasi yang erat dengan rasa saling menghormati. Pola hidup yang disiplin juga menjadi aspek utama yang dijunjung dalam pola pengasuhan anak dengan pengaruh kebudayaan Jawa. Sedangkan dalam hal pembagian peran antara ibu dan ayah tidak berpengaruh cukup signifikan walau ayah tetap memiliki peran yang dominan dalam proses pengambilan keputusan, tanpa mengecilkan peran anak untuk turut berdiskusi dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Keharmonisan antara anggota keluarga menjadi prioritas penting dalam budaya Jawa, sebab keluarga yang bermufakat adalah pencetus keharmonisan masyarakat.